Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombe. Apa kabarnya kawan-kawan? Lama nih tak explore, tak upload video lagi karena kesibukan pekerjaan. Kali ini saya mau mengulas mengenai oposan-oposan, mulai oposan kelas 3 sampai kelas kakap. Mereka senantiasa mau mengobok-obok bangsa dan negara kita, entah itu titipan, pesanan, atau karena idealisme. Tapi idealisme itu kemungkinan kecil. Tidak ada makan siang gratis. Jadi oposan ini saya mengkelompokkan, ada oposan kelas 3, oposan kelas middle, ada oposan kelas kakap. Kali ini oposan itu seorang yang oposan middle lah, karena berpendidikan, mempunyai gelar, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau garis bawahi bahwa oposan ini, dia seorang aparatur sipil negara, digaji oleh negara. Seharusnya dia menjaga negara ini, menjaga bangsa dan negara ini. Kalau dia mau memberikan masukan atau saran, kan ada jalurnya, ada prosedurnya. Tidak perlu dilajari, karena mereka ini mempunyai gelar yang luar biasa. Dan yang saya tidak habis pikir bahwa mereka ini melakukan riset atau survei dari mana ya? Katanya demokrasi kita lagi merosot, demokrasi kita mendapat ujian dari penguasa. Atau mereka bersembunyi di belakang demokrasi untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Salah satu contoh, ini Profesor Saipul Mujani. Seolah-olah apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan itu adalah relevan, adalah benar adanya. Itu menurut pikiran dia. Entah kenapa ujuk-ujuk profesor ini mau menjatuhkan pemerintahan yang sah, yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Mungkin dia salah satu yang tidak memilih Prabowo Gibran pada saat Pilpres 2024 karena jagoannya kalah. Mungkin salah satunya. Nah, yang kedua, saya melihat videonya, press conference-nya dengan media TV. Dia seolah-olah tidak bersalah, seolah-olah mau menantang pemerintahan yang sah sekarang ini. Jadi mereka ini merasa benar apa yang menurut mereka pikirkan, apa yang mereka katakan. Ya, menurut hemat saya pantaslah untuk dikasih efek jerah kepada oposan-oposan ini, sehingga tidak membuat masyarakat atau rakyat Indonesia yang lain menjadi bimbang dan bingung dengan statement-statement yang mereka lemparkan ke publik. Kalau statement-statement yang berbahaya, mengancam keutuhan bangsa dan negara, ya sah-sah saja untuk diminta klarifikasinya oleh pihak keamanan. Kalau mengandung mensrea atau perbuatan jahat, mungkin ya bisa diproses secara hukum. Dan pemerintah jangan ragu-ragu, rakyat di belakang pemerintahan Prabowo Gibran yang sah dipilih oleh rakyat Indonesia, termasuk saya. Jadi tidak perlu takut
entah itu dibilang otor, otor, otori, otoriter atau menekan rakyatnya dan lain sebagainya, itu hanya alasan yang klasik. Oposan-oposan ini kan berlindung di balik demokrasi, salah satu untuk menghancurkan bangsa dan negara ini. Contoh seperti video yang baru-baru ini disampaikan oleh seorang Profesor Saiful Mujani. Mari kita saksikan. Iya, penahanan ya kalau prosedurnya harus ditahan, tahan aja gitu loh. Saya memberi penjelasan yang lebih elaboratif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak di luar. Kenapa sih Saiful melihat perlunya Pak Prabowo diturunkan, kira-kira begitu. Alasan konstitusional, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, ancaman terhadap konstitusi hasil amandemen, ancaman terhadap demokrasi kita dan kinerjanya demokrasi kita itu sekarang pada masa Pak Prabowo paling rendah sejak awal reformasi, juga berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak kredibel, tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance, sehingga potensi untuk korupsi, pemborosan, kesulitan di dalam mengelola fiskal itu akan terjadi. Itu implikasi dari sikap-sikap yang bertentangan dengan konstitusi, yang tidak menghargai hasil reformasi, itu berimplikasi pada kehidupan pemerintahan yang lebih praktis sehari-hari itu tidak jalan dengan baik. Oke, tapi dari polemik ini nampaknya berbentuk panjang. Sekarang masuk laporan ke Barreskrim dan juga Polri. Itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya bagian dari hak warga ya untuk melaporkan ke polisi. Ujungnya kemana saya tidak tahu. Pokoknya sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusril, kalau mengundang saya untuk datang ke Barreskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Sejauh ini sudah ada undangan? Belum ada ya. Itu akan bagi banyak orang itu bisa merepotkan, waktu dan macam-macam. Tapi bagi saya itu adalah sebuah keharusan dan saya sudah menyediakan waktu untuk semua ini, gitu ya. Oleh karena itu akan saya jalani semua itu dengan damai, walaupun saya melihat pergantian kekuasaan itu satu hal yang sangat penting dan untuk perbaikan bangsa. Tapi saya tidak pada posisi untuk melakukan kekerasan. Itu udah pasti. Jadi kalau teman-teman pada ngajak dan seterusnya dengan cara kekerasan, itu saya orang pertama yang akan menolaknya. Bukan takut, tapi itu bertentangan dengan prinsip kita berdemokrasi. Artinya Bapak sudah sangat siap ya untuk menghadapi segala termasuk posisi terburuk mungkin yang akan dihadapi. Yang terburuk itu apa? Penahanan misalnya. Iya, penahanan ya kalau prosedurnya harus ditahan, tahan aja gitu loh. Dan mungkin kalau dibandingin para bapak-bapak kita pendiri bangsa ya belum ada apa-apanya gitu kan. Malu juga kita gitu ya. Kalau yang begitu menjadi persoalan. Intinya harapan saya adalah tadi dari diskusi bahwa sekarang ini udah pada tahap langkah-langkah yang membuat masyarakat takut. Nah, harapan saya adalah memperbesar ruang publik seperti ini untuk melawan ketakutan. Kita tidak takut, gitu ya. Intinya itu kita tidak takut, karena ketakutan itu yang betul-betul diinginkan oleh rezim yang tidak demokratis, dan kita yang akan melawannya dengan cara damai. Kita tidak takut. Oke, tadi kan Pak Todung juga bilang kalau menjadi kuasa hukumnya Saiful gitu. Ini
juga berlaku untuk yang lain juga yang dilaporkan kan hanya Pak Saiful juga. Iya, betul. Betul. Insya Allah sama-sama. Insya Allah sama. Dan itu Bang Todung sendiri, saya tidak pernah membicarakannya. Yang ambil inisiatif Bang Todung bilang, wah kita harus turun gunung lagi nih full gitu. Saya bilang, iya harus dijalani Bang, mau apa lagi kan begitu. Jadi pada prinsipnya gitu tadi kita punya komitmen terhadap demokrasi. Oleh karena itu kita tidak takut menghadapi rezim yang otoriter. Itu memang kita udah prediksi akan terjadi. Itu segala resikonya kita tanggung. Tapi kita akan melawannya dengan cara demokratis. Tidak dengan jalan kekerasan. Kalaupun demo yang harus tertib. Kita punya pengalaman kok. Makin baik, makin kesini demo itu. Pada tahun 65 kan luar biasa. Korbannya 2 jutaan. Pada zaman Pak Harto 98 banyak korbannya, tapi tidak sebanyak tahun 65 kan. Jadi mengalami kemajuan. Pada zaman Gus Dur jauh lebih bagus lagi. Artinya kalau sekarang kita melakukan aksi, saya optimis itu lebih terkendali dan lebih demokratis.